Selamat pagi Bu Widya. Selamat pagi, Ibu Sagung. Apa kabar ini Bu Wid? Kabar saya baik, Bu Sagung. Ibu sendiri apa kabar? Kabar saya baik juga Bu. Masih semangat ya Bu Wid? Pasti dong, Bu, harus tetap semangat. Saya dengar-dengar nih Ibu akan melakukan coaching ya? Iya, betul sekali, Bu Sagung. Rencananya hari ini agenda saya akan melakukan coaching dengan Bu Martini. Oh, dengan Bu Martini ya. Apa nih persiapan yang sudah Bu Widya lakukan sebelum melakukan coaching dengan Bu Martini? Eh, yang jelas, persiapan di awal itu tentunya saya sudah menyiapkan waktu ya. Jadi, saya sudah sepakat dengan Bu Martini bahwa hari ini akan melakukan coaching di sini dan mudah-mudahan nanti bisa berjalan dengan lancar. Dan saya juga sudah menyiapkan beberapa pertanyaan ya untuk menggali permasalahan yang sedang dihadapi oleh Bu Martini. Oh, dari persiapan-persiapan tadi, apa nih kompetensi coachingnya akan Ibu kembangkan? Ada tiga Bu Sagung, kehadiran penuh, kita bisa merasakan apa yang dirasakan kucing, mendengarkan aktif, dan saya akan mengajukan beberapa pertanyaan berbobot supaya bisa lebih mengembangkan kompetensi yang dimiliki oleh kucing. Oh, begitu Bu ya. Jadi sudah disiapkan dan mudah-mudahan kompetensi itu bisa keluar ya. Nah, dari tiga kompetensi yang sudah Ibu sebutkan tadi, kira-kira kompetensi apa yang akan difokuskan yang mana Ibu sebagai coach? Ya, sebenarnya tiga-tiganya harus fokus ya. Tapi dicobalah ya Bu, dengan kehadiran penuh saya akan mendengarkan apa yang disampaikan oleh Bu Martini dengan baik dan saya juga akan aktif memberikan umpan balik, pertanyaan dan sebagainya. Jadi, kehadiran penuh dan aktif mendengarkan dan memberikan umpan balik itu yang nanti akan kita coba tetapkan ya Bu ya untuk coaching saat ini. Iya, Bu Sagung betul sekali. Oke, Ibu sudah menemukan beberapa indikator yang ingin Ibu kembangkan. Saat melakukan coaching, tujuannya apa begitu Bu? Tujuan dan harapan ya coaching bisa berjalan dengan lancar. Mudah-mudahan nanti ketika Bu Martini menyampaikan permasalahan, saya bisa menanggapi dengan baik sehingga nanti muncul adanya solusi dari permasalahan yang dialami oleh Ibu Martini. Jadi itu ya tujuan indikatornya, keberhasilannya Ibu Martini bisa menemukan solusinya. Baik, kalau begitu saya mohon izin tetap diam di sini untuk mengobservasi kegiatan coaching Ibu bersama Ibu Martini. Silakan Ibu. Baik Ibu Bu Martini, silahkan. Om Swastiastu, Bu Widya. Om Swastiastu, Bu Sagung. Selamat pagi. Swastiastu. Om Swastiastu, selamat pagi Bu. Apa kabar nih Bu Mar? Ya, Astengkara. Kabar saya baik, Bu. Luar biasa sehat. Bagaimana dengan Ibu? Baik Bu Astongkare, akhirnya kita bisa ketemu di sini dalam keadaan sehat ya Bu. Saya terima kasih karena sudah dihubungi. Sebetulnya apa yang ingin Ibu sampaikan? Jadi begini, Bu Widya. Kemarin itu saya ada sedikit masalah, Bu.
Jadi saya bingung mau ngobrol sama siapa. Lalu saya teringat sama Bu Widya. Sebenarnya sih dibilang masalah ya memang bukan masalah ya. Tapi kalau dibilang bukan masalah, tapi kok mengganjal di hati saya. Jadi begini loh Bu Widya. Pada saat jam pelajaran IPS, kebetulan kan waktu itu saya ada kegiatan presentasi ya, tugas mandirian untuk anak-anak. Nah, ada nih satu anak yang pas gilirannya dia maju presentasi itu suaranya itu kecil sekali dan hampir nggak kedengeran, Bu. Baik, kan kita ini punya waktu singkat ya Bu Martini. Sebentar lagi bel masuk kelas dan kita harus melaksanakan tugas kita masing-masing di kelas. Nah, dari obrolan kita ini, apa sih yang Bu Martini harapkan? Ya, minimalnya saya dapat solusi lah, Bu, atau pencerahan ya. Kira-kira langkah apa yang harus saya ambil untuk bisa memecahkan masalah ini. Kadang kalau mikir sendiri nggak ketemu, Bu, solusinya. Nah, mungkin dengan ngobrol seperti ini ya, jadi bisa ketemu nanti jalan keluarnya. Jadi langkah apa yang bisa saya jadikan solusi atau bagaimana saya sebaiknya bersikap ke depannya, begitu Bu Widya. Baik Bu, semoga nanti ada titik terang ya dari permasalahan yang Bu Martini hadapi. Nah, kalau begitu, boleh deh Bu Martini cerita dulu apa nih, gimana nih ceritanya? Em, jadi gini Bu Widya, saya tuh kan punya ya satu orang murid ini. Sebenarnya halnya biasa sih ya, kalau ada presentasi terus muridnya ada yang malu-malu gitu kan biasa lah ya. Tapi ini ada nih salah satu anak nih saat waktu kemarin presentasi itu suaranya itu loh Bu, kecil sekali, bahkan hampir nggak kedengeran Bu suaranya. Saya udah coba bujuk, saya rayu-rayu agar suaranya dikerasin gitu, agar teman-temannya itu juga apa namanya bisa dengar suaranya. Baik saya atau teman-temannya juga sudah ngasih tahu gitu ke anak ini. Jadi kalau mereka itu nggak bisa dengar suaranya, apalagi yang duduknya paling belakang Bu, makin tidak mendengar, nggak dengar sama sekali. Jadi betul-betul nggak ada perubahan ya Bu anak ini saat presentasi ke depan kelas. Bu Martini ini mapel IPS ya Bu. Kalau begitu, dengan permasalahan yang Bu Martini sampaikan tadi, apa sih yang menyebabkan anak kecil ini suaranya saat presentasi bahkan hampir tidak kedengaran, apalagi anak-anak yang paling belakang Bu? Em, Apa ya Bu? Sudah saya coba tanya juga sih ke anaknya. Dia cuma bilang malu gitu dan dia juga bilang takut salah, takut dibully sama teman kalau dia salah ngomong. Terus saya tanya lagi, emang ada yang membuli kamu? Dia jawab sih tidak ada. Begitu sih Bu katanya Bu Widya. Jadi, permasalahan menurut Bu Martini setelah ngobrol-ngobrol dengan anak tersebut, ia memang takut salah dan takut dibully. Kalau begitu, Bu Martini planningnya bagaimana? Atau Bu Martini idealnya anak-anak Bu Mar di kelas dari siswa kan begitu banyak ya. Jadi si anak ini yang bermasalah ini, kalau kita kasih rate dari 1 sampai 10, kira-kira anak ini di poin yang mana ya Bu ya? Kalau kita kasih range ya Bu ya 1 sampai 10. Eh, Sepertinya di poin 5 sih Bu, di tengah-tengah. Berarti anak ini memang benar-benar tuh bimbingan ya Bu ya. Sama Hmm. sekali tidak mau bersuara presentasi di depan kelas. Begitu ya Bu ya. Iya Bu. Nah, harapan Bu Martini sendiri nanti setelah kita coaching kemudian ada solusi, lalu Bu Martini menerapkan di kelas harapannya anak ini nanti dapat poin yang berapa? Ya, dari 5 itu paling tidak bisa, kalau akan lebih baik bisa sampai poin 8 sih, Bu. Jadi saya targetnya bisa anak ini mencapai poin 8 gitu kira-kira. 8 ya. Karena memang anak ini perlu bimbingan. Jadi di angka 8 ini sudah cukup ya untuk Bu Martini.
Ya, Sudah cukup. ngobrol ya kita, dan Bu Martini sudah tahu permasalahan menurut Bu Martini. Rencana apa yang akan Bu Martini lakukan setelah obrolan ini? Mungkin setelah ini saya akan mencoba melakukan berbagai metode agar anak ini mau bicara saat presentasi ke depan kelas. Saya akan mencoba memakai teknik, mungkin menggunakan games ya, Bu ya. Sebenarnya sih saya sudah memakai berbagai metode yang berbeda ya, Bu, tapi di kelas ini ada yang belum saya terapkan karena waktu bertemu dengan anak-anak ini agak terbatas. Ya, nanti saya akan coba pakai games, Bu. Jadi anak-anak bisa harapannya bisa lebih antusias dan secara refleks itu bisa berkata-kata di depan kelas ya, dan lupa kalau dia itu malu atau takut bicara. Gitu sih Bu Widya rencananya. Ide yang sangat bagus, Bu Mar. Semoga nanti berjalan dengan lancar ya, Bu Mar. Nah, rencananya sekarang sudah ada. Kira-kira kapan nih penerapannya nih yang Bu Mar akan terapkan GIPS di dalam kelas itu? Rencananya sih saya akan menerapkan di pertemuan berikutnya Bu nanti. Karena setelah ini kan kita mau ada asesmen formatif ya. Nah setelah asesmen formatif itu saya rencananya akan mulai menerapkannya Bu. Jadi pertemuan berikutnya Ibu akan menerapkannya ya. Oke, semoga berjalan dengan lancar ya, Bu Mar. Ada kolaborasi dengan siapa nanti kira-kira dalam games ini, Bu Mar? Bu Mar ingin berkolaborasi dengan siapa saja ya? Ya, mungkin saya bisa berkolaborasi dengan rekan sesama guru ya yang sama-sama mengajar mata pelajaran IPS, Bu. Ya, biasanya sih saya juga sering ya melakukan kolaborasi ini, planning bersama, ya kerjasama sesama dengan guru-guru yang mapelnya sama yang diajarin, Bu. Baik, Bu. Jadi Ibu akan melibatkan guru bidang studi agar kegiatan berjalan dengan lancar. Dan ada MGEP ya. Oke, Bu Mar. Sudah obrolan kita ini kita juga sudah mau masuk kelas nih. Nah, dari obrolan kita ini, apa yang Bu Mar rasakan? Oh ya, Bu Widya, saya jadi ingat nih apa yang kelupaan. Jadi ternyata dari coaching ini bisa membantu saya menemukan sesuatu yang saya lupa ya, Bu. Saya lupa bahwa ada games yang bisa saya bisa pakai solusi begitu untuk saya coba untuk mengatasi anak-anak yang malu atau suaranya kecil gitu saat presentasi. Ternyata coaching itu membantu saya menemukan sesuatu yang saya lupa. Gitu ya, Bu ya. Oke, Bu, terima kasih Bu ya sudah membantu. Mudah-mudahan ya, Bu Mari dan saya. Dan kalau ini besok saya akan bertemu lagi dengan Ibu dan hasilnya seperti apa setelah penerapan itu. Iya, boleh boleh Bu Widya. Nanti saya akan mengaplikasikannya dulu di kelas dan nanti saya lihat hasilnya seperti apa. Sebelumnya saya juga berterima kasih sekali ya sudah diingatkan dan sudah dibantu melalui percakapan ini akhirnya menemukan solusi terhadap masalah yang saya hadapi. Itulah pentingnya coaching ya. Iya ya Bu, ternyata memang inilah pentingnya coaching untuk bisa dilakukan. Betul sekali Bu. Ya, terima kasih banyak ya Bu Mar. Saya yang terima kasih Bu Widya telah mengganggu Ibu di sela-sela kesibukan Ibu. Oh, nggak apa-apa Bu Mar. Saya senang loh kalau bisa eh, membantu Bu Mar untuk mencari jalan keluar dari permasalahan apa yang Bu Mar alami saat ini. Ya, baik Ibu. Kalau begitu saya kembali mengajar dulu ya Bu. Sehat-sehat ya Bu Widya. Langsung ke arah ya Bu, sudah selesai melaksanakan coach-nya. Gimana perasaannya setelah melaksanakan coach ini? Kalau saya sih sebetulnya sudah berjalan dengan lancar ya, karena Bu Martini sudah menceritakan permasalahannya di kelas.
Dan saya sudah menanggapi dengan baik dan juga sudah menemukan solusinya. Sudah ada solusi, itu yang terpenting, Bu. Jadi menurut Ibu tadi, setelah melihat ke depan, indikator kompetensi sudah tercapai ya. Ya, dengan saya bertanya tadi dengan Bu Martini, apa yang Bu Martini rasakan, lalu Bu Martini menjawab, jadi keingat kadang kita ini lupa dan setelah melakukan obrolan ini, bukannya Bu Martini tidak tahu, tapi karena lupa dan Bu Martini sudah menemukan sendiri solusi dari permasalahannya di kelas. Oke. Jadi tadi saat Ibu melakukan coaching dengan Bu Martini, saya juga telah mencatat bagian penting-pentingnya. Baik, silahkan Bu. Obrolan coaching tadi berjalan dengan santai, penuh dengan canda tawa, tapi tetap fokus pada permasalahan. Intinya, Ibu mendengarkan dengan baik seperti yang tadi Ibu sampaikan, kompetensinya sudah dikembangkan dan Bu Widya sudah berada di permasalahan Bu Martini. Dan Bu Widya merasakan apa yang dirasakan Bu Martini. Dan yang paling pentingnya, menemukan solusi yang dihadapi Bu Martini dan memberikan umpan balik kalau itu sudah dilaksanakan dan hasilnya bagaimana. Itu yang saya catat hari ini. Baik Bu Widya, kira-kira kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan setelah coach ini selesai? Kalau tadi ketika kucing saya sudah berusaha sekali mendengarkan penuh dan tetap aktif penuh untuk mendengarkan permasalahan yang ingin disampaikan Bu Martini dan memberikan umpan balik. Nah, yang perlu saya kembangkan lagi adalah tentang membuat pertanyaan. Oh, membuat pertanyaan ya. Baik, Bu Widya, satu lagi. Pertanyaan dari saya, menurut Ibu Widya, indikator apa sih tadi coach kok bisa berhasil menemukan solusinya? Oh iya, tadi itu Bu Martini kelihatan semangat ya Bu Sagung. Dan setelah melakukan coaching, Bu Martini jadi keinget, oh iya, jadi menemukan solusi sendiri. Tanpa saya memberikan masukan, beliau sudah menemukan solusinya sendiri. Dan sepertinya Bu Martini sudah lega karena sudah mengeluarkan unek-unek dalam hatinya. Jadi tadi indikatornya sudah bisa menemukan solusinya. Baik Bu Widya, terima kasih atas waktunya. Saya yang terima kasih Bu Sagung sudah memantau kegiatan coach ini. Sekali lagi, terima kasih karena sudah memberikan kesempatan menjadi observer. Semoga kita bisa bertemu lagi di lain waktu. Terima kasih atas waktunya. Saya izin dulu ke kelas Bu Sagung. Silakan, Bu Wid.